Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam lanjutan kuliah geologi dan sebagaimana yang selalu saya sampaikan bahwa geologi ini sebenarnya adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi kalau kita berbicara mengenai geologi ini, kita kemudian bisa membahas geologi dari sudut pertambangan, kemudian bisa juga lingkungan, bisa bencana, dan seterusnya. Itu berbagai dimensi bisa kita bahas dengan geologi ini. Nah, seperti biasa juga saya menyampaikan bahwa sebagai pengantar, kita bisa mengikuti atau mempelajari geologi ini melalui buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah saya tulis, dan silakan dibaca dan dipelajari dengan baik-baik. Kemudian sebagai suplemen bisa mengikuti kuliah-kuliah geologi yang sudah kami upload di YouTube. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih jauh membahas bagian pada bab 8 mengenai geologi teknik, di mana di salah satu bagiannya ini kita membahas mengenai geological disaster atau bencana alam geologi. Dan bencana geologi pada pertemuan kali ini, setelah kita membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai gempa bumi, kemudian kita sudah membahas juga mengenai gunung api, sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tsunami. Nah, tsunami ini sendiri, kita tentu saja sudah sangat sering mendengar istilah ini atau bencana tsunami ini, karena di Indonesia dalam 20 tahun terakhir, bencana tsunami ini memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tsunami yang luar biasa pernah terjadi di Aceh, kemudian pernah juga terjadi di Palu, dan kemudian pernah terjadi di akibat adanya letusan Gunung Krakatau. Jadi tsunami ini kalau secara harfiah ini diartikan sebagai ombak besar di pelabuhan. Dan tentu saja tsunami sebagai sebuah gelombang laut ini bisa dipicu oleh gempa bumi besar yang terjadi di dekat atau di bawah laut yang menghasilkan sesar atau fault. Kemudian bisa juga dipicu oleh letusan gunung berapi, kemudian bisa dipicu oleh tanah longsor di bawah laut, atau tanah longsor di pantai di mana sebagian material akibat longsoran ini jatuh ke badan air sehingga menimbulkan tsunami. Nah, tsunami tentu saja berbeda dengan gelombang biasa yang dihasilkan oleh angin, karena tsunami ini lebih disebabkan karena ada faktor-faktor geologi yang menyebabkan terjadinya gelombang. Sebagai referensi, ini sudah saya sampaikan buku mengenai rangkuman istilah tsunami di dalam buku ini sangat bagus, sangat komprehensif untuk dipelajari, dan insya Allah akan memberikan wawasan yang jauh lebih dalam mengenai tsunami ini. Sebagai ilustrasi, ini akan saya perlihatkan bagaimana kejadian longsoran yang terjadi di Sungai Mahakam beberapa waktu yang lalu di dekat Jembatan Mahkota. Nah, di pinggir atau di dekat dari Jembatan Mahkota ini, di pinggir Sungai Mahakam, ini terdapat timbunan sedimen, timbunan tanah yang ternyata tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya longsoran dan kemudian jatuh ke badan air, dalam hal ini ke Sungai Mahakam. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini terjadi longsoran, jatuh ke badan air, dan kemudian menyebabkan terjadinya gelombang seperti ini. Nah, gelombang ini tentu saja skalanya sangat kecil, dan ini juga tidak menimbulkan korban atau tidak menimbulkan dampak kepada bagian yang ada di pinggir Sungai Mahakam, tetapi terjadinya gelombang ini adalah ilustrasi bagaimana terjadinya tsunami karena adanya perpindahan material, baik terjadi di dasar laut maupun dari permukaan yang kemudian jatuh ke badan air yang menyebabkan terjadinya gelombang. Inilah yang disebut dengan tsunami. Jadi kalau kita lihat di longsoran itu, sebenarnya
endapan tanah atau timbunan tanah di pinggiran sungai itu sebanyak kurang lebih tadinya batasnya sampai di sini, kemudian longsor dan jatuh ke badan air menimbulkan gelombang. Dan gelombang inilah yang kita sebut tsunami, tentu saja dengan skala yang sangat kecil. Ya. Nah, kita lihat bagaimana hubungan antara tsunami dengan magnitudo gempa. Jadi, jika magnitudo gempa itu kurang dari 6,5, biasanya ini sangat kecil kemungkinannya bisa memicu tsunami. Nah, tapi kemudian jika gempa 6,5 sampai 7,5, ini bisa menghasilkan tsunami, tetapi tidak menghasilkan tsunami yang merusak. Namun kita bisa melihat adanya perubahan kecil permukaan laut yang dapat diamati di sekitar epicentrum. Jarang sekali terjadi kerusakan atau korban jiwa akibat tsunami yang dihasilkan oleh gempa dengan magnitudo 6,5 sampai 7,5. Untuk gempa bumi dengan magnitudo antara 7,6 sampai 7,8, ini bisa menghasilkan tsunami yang merusak, terutama di dekat pusat gempa. Nah, pada jarak yang lebih jauh, ini perubahan kecil ini bisa diamati. Nah, tsunami yang mampu menghasilkan kerusakan pada jarak yang jauh, ini jarang terjadi pada magnitudo gempa antara 7,6 sampai 7,8. Nah, untuk gempa dengan magnitudo lebih besar dari 7,9, maka jika terjadi tsunami, maka tsunami ini akan merusak atau menghasilkan kerusakan dan korban, terutama yang terjadi di dekat pusat gempa. Perubahan-perubahan ini bisa menyebabkan kerusakan permukaan laut yang signifikan pada wilayah yang jauh lebih luas dan tidak hanya di sebatas di sekitar pusat gempa saja. Dan perlu diperhatikan juga bahwa gempa dengan skala 9,0 ini bisa menghasilkan gempa susulan yang berkekuatan 7,5 atau lebih besar, sehingga kemudian bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan terjadinya double impact terhadap bencana yang dihasilkan oleh tsunami ini. Nah, kita sekarang lihat hubungan antara skala gempa dengan intensitas tsunami lokal yang dihasilkan dari data tahun 1896 sampai tahun 2005. Nah, kita lihat di sini ada dua tipe tsunami, ada normal tsunami yang dihasilkan oleh gempa, dan ada juga anomali tsunami oleh gempa. Jadi yang anomali ini kalau misalnya tsunami-nya itu disebabkan oleh efek sekunder, misalnya ada longsoran dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa kali terjadi tsunami yang merusak, misalnya pada tahun 2005 di Sumatera, 2007 di Sumatera juga, kemudian ini di Sumatera juga 2004, jadi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun terjadi 4 kali tsunami di Sumatera, 2004, 2005, 2007, kemudian pada tahun 2006 di Jawa, dan jauh sebelumnya itu tahun 94 ini juga terjadi di Jawa. Jadi ada beberapa kali atau berulang kali terjadi tsunami yang sangat-sangat merusak dan menghasilkan banyak korban, baik materi maupun korban jiwa yang terjadi di Indonesia. Nah, kita berbandingkan antara gelombang tsunami dengan gelombang biasa yang dihasilkan oleh angin. Ya, jadi kalau kita lihat, perhatikan bahwa dari segi kecepatan, gelombang yang dihasilkan oleh angin ini kecepatannya 8 sampai 100 km per jam. Dibandingkan dengan tsunami, ini bisa sampai 800 sampai 960 km per jam. Jadi ini jauh lebih besar kecepatannya dibandingkan dengan gelombang yang dihasilkan oleh angin. Kemudian periode gelombang ini 5 sampai 20 detik ya, antar gelombang, antar puncak gelombang. Kemudian yang tsunami ini bisa sampai 10 menit sampai 2 jam. Ya, dari puncak ke puncak itu bisa sampai 2 jam jaraknya. Kemudian panjang gelombang ini untuk yang dihasilkan oleh angin ini hanya 100 sampai 200 meter, sementara panjang gelombang untuk tsunami bisa sampai 100 sampai 500 km. Jadi memang sangat-sangat berbeda antara gelombang tsunami yang merusak dengan gelombang yang dihasilkan oleh angin atau gelombang yang sifatnya biasa.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa tsunami kadang-kadang tidak lebih tinggi atau tidak lebih besar daripada gelombang yang dihasilkan oleh angin, tetapi jauh lebih berbahaya. Jadi efek bahayanya ini lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang biasa meskipun ukurannya tidak terlalu besar, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana mekanisme pembentukan tsunami. Jadi jika ada gempa di dasar laut seperti ini, ya, kemudian memindahkan air dalam volume yang sangat besar dan mendorong ke atas seperti ini, kemudian memicu terjadinya osilasi atau perputaran yang berkembang di bawah air dengan kecepatan tinggi. Nah, osilasi ini kemudian menyebabkan terjadinya garis pantai ini bergeser ke arah laut, ya, karena tertarik ke arah laut seperti ini, sehingga kemudian membentuk ombak yang semakin besar pada saat mendekati perairan yang dangkal, dan inilah tsunami yang merusak di sini seperti ini. Jadi ini kurang lebih bagaimana mekanisme terjadinya atau pembentukan tsunami. Kita lihat sejarah tsunami di Indonesia sendiri. Ini titik-titik merah ini mewakili daerah-daerah yang pernah mengalami tsunami, dan tentu saja kita lihat sangat-sangat rapat, ya, di Indonesia, khususnya di bagian Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi, ya. Jadi hanya bagian-bagian Kalimantan dan kemudian Sumatera bagian utara, Laut Jawa yang agak relatif aman dari tsunami ini, karena memang secara tektonik memang lebih stabil, ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang banyak titik-titik merahnya ini. Nah, kita perhatikan ini perubahan-perubahan terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu saja. Ini terjadi sampai sudah terjadi 3 kali tsunami, kemudian di Sumatera, ya, sudah berapa kali, mulai dari tahun 1800, ya, ini berulang kali terjadi. Tapi kita lihat juga bahwa ternyata kepadatan tsunami itu justru jauh lebih banyak di Maluku, di daerah Maluku, Kepulauan Halmahera ini ke atas, ke arah utara, ke arah Filipina. Ya. Jadi memang perhatian kita terhadap tsunami ini perlu diberikan lebih intens, karena memang sejarahnya memperlihatkan bahwa terjadi berulang kali di bagian-bagian di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita dari sekian banyak kejadian itu, kita lihat bahwa tsunami Samudra Hindia tahun 2004 ini mencapai ketinggian 19-30 meter, ya, di Sumatera. Ini menyebabkan lebih dari 200.000 kematian, korban jiwa. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Ini adalah korban jiwa yang terbesar yang pernah tercatat, ya, dari Indonesia sampai ke Afrika Timur. Dan tsunami ini tercatat pada semua alat pengukur pasang surut di seluruh dunia. Artinya ini betul-betul dampaknya luar biasa dan bisa diidentifikasi, bisa dideteksi di seluruh dunia. Kemudian tahun 2018, gempa bumi Sulawesi, ini kekuatannya 7,4 skala Richter, diikuti dengan tsunami dengan ketinggian 5 meter. Ini di Kota Palu, korban jiwa lebih dari 2.000 orang meninggal. Jadi kita perbandingkan dengan ketinggian 5 meter dan ketinggian 19-30 meter, ini korban jiwanya sangat besar. Di sini 200.000, di sini sampai 2.000-an orang meninggal. Kemudian tsunami Selat Sunda tahun 2018, kurang lebih 4 tahun yang lalu, disebabkan oleh longsor bawah laut akibat letusan anak Krakatau. Ini sedikitnya 426 orang tewas dan lebih dari 7.000 orang yang terluka, ya, dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Jadi luar biasa dampak dari tsunami yang bisa terjadi, ya, khususnya yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari 3 kejadian itu, tsunami Aceh, kemudian tsunami Palu, dan tsunami akibat letusan Gunung Krakatau ini. Kita lihat terlebih dahulu tsunami Aceh. Ya. Tsunami Aceh ini terjadi pada tahun 2004, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di Sumatera itu terjadi berulang kali dari 2004 sampai 2007, itu beberapa kali terjadi tsunami, dan yang paling besar itu adalah tahun 2004. Ini magnitudonya 9,1 dengan kedalaman 30 km.
Artinya gempanya termasuk gempa dangkal. Ya, ingat kalau misalnya kita lihat klasifikasi gempa berdasarkan kedalaman, semua gempa yang kedalamannya kurang dari 70 km itu dianggap gempa dangkal. Ya. Jadi karena ini kedalamannya hanya 30 km, maka ini dianggap termasuk dalam kategori gempa dangkal dengan magnitudo 9,1. Kejadiannya ini pada tanggal 26 Desember 2004, ya, hampir tengah malam, ya, atau hampir jam 1 dini hari. Ya, ini luar biasa, ya. Gempanya besar pada saat orang sedang istirahat, artinya tidak ada tidak bisa diantisipasi secara dini, sehingga menghasilkan korban yang luar biasa. Nah, kita perhatikan sekarang, ini adalah peta yang terdampak oleh tsunami 2004 itu. Kita bicarakan dulu tektoniknya. Jadi kita lihat di sini, ini ada garis merah. Ini adalah garis interplate thrust atau garis subduksi antar lempeng, ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini berupa thrust atau sesar naik, ya. Nah, kemudian ada major strike slip fault. Ini yang berwarna biru, ya. Warna biru ini adalah patahan utama yang disebabkan sebenarnya oleh adanya interplate subduksi di sini. Ini yang mendorong sehingga terjadi sesar geser di sini, dan ini major strike slip fault. Kemudian pusat gempanya sendiri ada di sini, ya. Pusat gempanya ada di sini. Tapi ingat, kalau disebut pusat gempa itu bukan berarti bahwa hanya di sini saja yang bergerak, ya. Tapi di sinilah titik awal terjadinya pergerakan gempa. Nah, kemudian di sini ini ada pergerakan relatif dari lempeng Hindia, ya, Samudra Hindia. Ini yang bergerak relatif ke arah utara, ya. Relatif ke arah utara seperti ini, mendorong Samudra Hindia, Asia, ya. Kemudian Asia harus menumpang di atas Samudra Hindia ini. Jadi itulah yang disebut dengan subduksi. Jadi sekali lagi, ini adalah jalur penunjaman atau jalur subduksi. Kemudian ini adalah major strike slip fault atau sesar geser utama. Kemudian ini adalah pusat gempa. Nah, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini adalah Samudra Hindia yang menunjam masuk ke dalam. Kemudian ini Asia yang terdorong ke atas, menumpang ke atas seperti ini, ya. Dan ini adalah tadi ini yang kita sebut sebagai jalur penunjaman atau jalur subduksinya di sini. Kemudian jalur sesar gesernya, major fault itu ada di sini dengan ada di sini di bagian volcanic arc dan core arc basin, ya. Kemudian ini adalah ciri khas dari zona subduksi Sumatera. Ini dicirikan oleh sesar terpisah. Maksudnya sesar terpisah ini di bagian depannya ini adalah ada interplate thrust fault atau sesar naik, ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada strike slip fault. Jadi ini ada dua sesar yang terpisah. Maksudnya itu adalah ini. Ini adalah interplate thrust fault-nya yang warna merah ini. Kemudian yang warna biru ini adalah strike slip fault. Jadi ada dua sesar yang terpisah, ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, di pulau ini, di Pulau Sumatera, ini kita bisa lihat jejeran pegunungan, gunung api ini semuanya berasosiasi dengan sesar geser yang sudah kita bicarakan tadi, dan ini yang kemudian menjadi sesar utama di Sumatera, ya, menghasilkan jejeran gunung api. Ini semuanya disebut dengan istilah volcanic arc. Kemudian bagian depannya ini kita sebut sebagai core arc basin. Ini yang bagian belakang yang halus ini adalah back arc-nya, ya, daerah yang relatif stabil atau cekungan yang stabil, ya. Tentu saja dari kondisi geologinya nanti akan sangat berbeda. Di bagian depannya ini ada transslope break-nya, ya. Kemudian ada outer arc ridge, ya, pematang yang ada di sini, ya, ada di sini.
Nah, ini adalah daerah yang terdampak oleh tsunami atau daerah yang bergerak pada saat terjadinya tsunami Aceh. Ini yang ada di dalam kotak hitam ini, batas hitam ini semuanya adalah daerah yang bergerak pada saat terjadinya gempa yang kemudian memicu terjadinya tsunami. Yang sebelah kanan ini adalah gradasi pengaruh dari gempa itu atau besaran gempa itu. Kita bisa lihat dari gradasi warna yang ada di sini, memperlihatkan klasifikasinya ya. Jadi kalau misalnya dia sedang, ini warnanya biru sampai kuning, kemudian kuat, ini dari kuning sampai dari hijau sampai kuning ya, sorry. Kemudian kuning sampai orange dan seterusnya, semakin gelap maka menunjukkan bahwa magnitudonya semakin besar ya, semakin besar dari gempa itu. Kalau kita buat dalam bentuk kontur, bukan dalam bentuk gradasi, mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah daerah yang terdampak paling besar, ini adalah daerah yang bergerak, meskipun pusat gempanya ada di sini. Jadi pusat gempanya titik awalnya di sini, tapi bergerak itu adalah daerah yang seluas ini dan menghasilkan intensitas tentu saja yang berbeda-beda di sekitarnya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini titik awalnya di sini. Ini adalah yang warna merah ini adalah daerah yang bergerak naik. Kemudian yang berwarna biru ini adalah daerah yang bergerak ke bawah. Jadi ini kurang lebih gempanya dengan kecepatan 2,5 km per jam. Ya. Pergerakannya, ya. Per detik. Ya. Jadi ini kita bisa lihat, ini seolah-olah mengelilingi Aceh, ya, seperti ini. Nah ini Sumatera ke Andaman Island di sini, Kepulauan Andaman. Ya. Jadi gempa yang zonanya sangat panjang ya seperti ini. Sehingga kemudian tsunami yang dihasilkan pun juga seperti ini ya. Tsunami yang dihasilkan ini 200 meter per detik ya kecepatannya. Kita bisa lihat bahwa tsunami ini membentuk seperti busur di sini ya, busur. Ya, kemudian bergerak baik ke utara maupun ke selatan, menghantam Aceh, kemudian menghantam Thailand, Sri Lanka yang ada di bagian barat di sini ya. Ini semuanya terkena dampak dari tsunami ini. Ya. Nah, ini tinggi gelombangnya ini sebenarnya skala vertikalnya dibuat besar sehingga memang hanya untuk menunjukkan bahwa pengaruh dari tinggi gelombang tsunami ini terhadap daerah-daerah yang ada di sekitar daerah gempa. Ya. Kemudian ini kita lihat bahwa ternyata dari catatan tinggi muka air itu ternyata ada double peak ya, D1 dan D2 ini. Jadi ada 2 kali puncak dari tsunami yang terjadi pada saat gempa tahun 2004 itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Puncak yang pertama itu ada di sini, di daerah ini, kemudian puncak yang kedua ada di daerah ini. Ya. Ini adalah peta vertical displacement dasar laut yang diambil dari data altimetri satelit Jason 1 ya. Ini perlihatkan seperti ini. Ini ada daerah yang bergerak. Ini tadi yang warna kuning hijau. Ini yang bergerak ke atas. Warna biru ini yang bergerak ke bawah. Ya. Kemudian kita lihat ya. Kalau kita lihat dari arah yang lain kurang lebih seperti ini. Ini Sri Lanka. Ini Aceh. Ini Sumatera Malaysia ya. Ini Thailand dan Malaysia ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini Kepulauan Aceh dan Kepulauan Andaman ke sini. Ini puncaknya ada di sini tadi. D1, D2 yang bergerak ke arah ini. Ini arah yang lain lagi ya kita lihat. Ini kurang lebih di sini. Tadi pusat gempanya ada di sini, ya. Tapi yang bergerak itu adalah daerah di sepanjang ini ke arah Kepulauan Andaman. Kalau digambarkan dibuat penampangnya, maka terjadi subduksi seperti ini, ya. Kedalamannya di sekitar 30 km di bawah permukaan tadi, ya.
Ini yang menghasilkan terjadinya tsunami di sini. Nah, ini adalah perbandingan, kalau kita bisa memperbandingkan antara tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dengan tahun 2005. Ini mekanismenya hampir sama, ya, mekanismenya hampir sama, kedalamannya juga hampir sama, tapi cakupan daerah yang bergerak ini berbeda. Ya. Yang 2004 ini jauh lebih luas dibandingkan yang terjadi di 2004. Kalau kita lihat seperti ini, yang ini kita bisa lihat, ini adalah cakupan yang bergerak, ini sangat luas, sementara kalau di 2005, ini hanya bagian ini saja yang bergerak, kecil sehingga tsunami yang dihasilkan pun ini berbeda jauh skalanya ya. Kalau ini bisa sampai ke Sri Lanka, Thailand, Burma, sementara yang di sini hanya bagian selatan dari Sumatera bagian barat ya, Sumatera bagian barat dan Aceh ya. Jadi memang intensitas tsunami tahun 2004 itu dengan tahun 2005 ini berbeda sangat jauh ya. Tapi apapun juga ya, tsunami itu ya sangat perlu diwaspadai. Ya ini dari arah yang lain untuk tahun 2004 ya. Lebih seperti ini. Ini hanya untuk mengilustrasikan bagaimana tsunami itu menghantam Sri Lanka dan India. Ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya tsunami Palu. Ya, bagaimana karakteristik tsunami Palu dibandingkan dengan tsunami yang terjadi di Aceh. Ada perbedaan tentu saja. Nah, ini adalah Sulawesi Tengah. Ya. Nah, kita perlu fokuskan perhatian kita pada jalur ini. Ini adalah jalur, ini ada sungai yang membelah Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah. Dan ini adalah jalur yang sangat-sangat berbahaya kalau kita berbicara mengenai bencana geologi, karena ini adalah merupakan jalur sesar Palu Koro. Ya, ini sesar Palu Koro yang bergerak sinistral ya, sinistral bergerak seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari arah lain, ini adalah jalur sesar Palu Koro dan terlihat sekali bahwa Palu ada di betul-betul tepat ada di jalur sesar Palu Koro ini. Ini adalah kota Palu dan kemudian ini adalah Teluk Palu. Ini kota Donggala. Seperti itu. Kita lihat lebih dekat lagi. Ya. Ini dekat dengan Palu. Ya. Ini kota Palunya. Ini adalah jalur sesarnya tadi. Ya. Nah, di sepanjang kiri dan kanan dari jalur sesar ini terbentuk yang disebut dengan istilah gawir sesar. Jadi ini yang kita sebut dengan istilah gawir sesar. Ini adalah gawir-gawir sesarnya. Ya, gawir sesarnya. Ingat, pada saat kita bicara geologi struktur, kita selalu membicarakan mengenai ciri-ciri fisiografis dari patahan. Dan salah satu ciri fisiografis itu adalah gawir sesar ini, di mana di sepanjang gawir sesar ini terdapat yang disebut dengan istilah triangular facet. Ya, triangular facet. Kalau kita lihat ini adalah triangular facetnya, ini segitiga, bentang alam yang membentuk segitiga, ya, ini segitiga semuanya. Ini segitiga seperti ini. Ini yang disebut dengan triangular facet yang terbentuk karena adanya gulis atau lembah-lembah akibat adanya erosi-erosi pada gawir sesar ini. Jadi ini adalah gawir sesarnya, ini adalah triangular facetnya. Di bagian depan ini seharusnya ada alluvial fan. Ya, alluvial fan. Itu semuanya adalah ciri fisiografis dari zona-zona sesar. Ini sama ya, ini gawir sesarnya, triangular facetnya. Ya. Nah, ini kota Palu, ya, kota Palunya. Kemudian ini adalah Teluk Palu, dan tsunami terjadi di daerah ini. Tsunami terjadi di daerah ini. Nah, ini kita lihat, ini kita perbandingkan citra pada tanggal 27 September 2018, ya, beberapa waktu sebelum terjadinya gempa. Dan kemudian ini adalah citra yang terjadi pada bulan Oktober, 1 Oktober 2018. Nah, kita coba lihat di sini, ini terdapat suplai sedimen yang sangat luar biasa dari sungai masuk ke dalam Teluk Palu ini. Ya, ini adalah bagian dari sedimen yang bergerak karena adanya likuifaksi. Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai likuifaksinya. Ya.
Nah, ini kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah. Jadi 27 September, ini 1 Oktober. Ini garis pantainya seperti ini, ya, garis pantai. Kemudian setelah terjadinya tsunami, ini sebagian garis pantai ini menghilang, ya, sebagian garis pantai menghilang dan terjadi kerusakan. Kita lihat lebih dekat lagi, misalnya ini ada salah satu bagian dari garis pantai di Kota Palu, ya. Ini di sepanjang garis pantai ini ada pemukiman, ya, ada perumahan-perumahan masyarakat. Di sini ada masjid, kemudian di sini ada bangunan yang besar dan seterusnya. Setelah terjadi tsunami, jadi ini Agustus, ya. Kemudian setelah terjadinya tsunami Oktober, ini semua perumahan yang tadinya ada di pinggir pantai ini hilang. Ini semuanya sudah hancur, ya. Ini sebagian besar daerah di sini, masjid ini juga sudah hancur. Ini efeknya, dampaknya sampai masuk ke daerah daerah ini, ya. Ini semuanya. Jadi luar biasa dampak dari tsunami yang terjadi di Palu ini. Ini juga, ini sebelumnya terjadi, ini jembatan Palu, jembatan kebanggaan Kota Palu sebenarnya, ya. Nah, ini sebelum terjadinya tsunami, dan ini setelah terjadi tsunami. Kita bisa lihat, ini ada perumahan di sini. Begitu selesai tsunami, ini sudah hancur, ya. Sudah hancur. Jadi ini tadi, ini seperti ini. Ini ada lapangan. Nah, ini sampai terisi air seperti ini, ya. Jadi ini kerusakan yang luar biasa di sepanjang garis pantai Kota Palu. Ya. Kemudian kita lihat tsunami di Selat Sunda, ya. Tsunami Selat Sunda ini terjadi karena adanya letusan Gunung Krakatau yang menyebabkan terjadinya longsoran sebagian dinding dari Gunung Api Anak Krakatau ini longsor masuk ke dalam laut dan kemudian menghasilkan tsunami. Kalau kita lihat perbesar, ini adalah Anak Krakatau, ya, lebih seperti ini. Ini Gunung Krakatau, ya, sebelum terjadinya letusan. Ini 2 hari sebelum tsunami, jadi ini Anak Krakataunya, ya. Ini kalau kita lihat dari atas, ya. Nah, setelah terjadi letusan gunung api, kemudian terjadi longsoran dan menghasilkan tsunami, ini daerah yang berwarna biru ini adalah semua daerah yang terdampak oleh tsunami itu. Dan korban jiwa itu mencapai 281 orang meninggal, dan yang terbesar itu ada di Kabupaten Pandeglang. Ini sebanyak 207 orang meninggal. Kemudian Lampung Selatan ini ada 60 orang meninggal, kemudian Kabupaten Serang ada 12 orang meninggal, dan di Pesawaran ini ada 1 orang meninggal. Jadi ini luar biasa efeknya terhadap sekitar. Jadi sekali lagi, bahwa tsunami itu bukan hanya dihasilkan oleh gempa, bisa juga dihasilkan oleh letusan gunung api, dan pada kata kuncinya sebenarnya bahwa tsunami itu bisa terjadi kalau ada terjadi perpindahan massa di bawah laut, sehingga terjadi juga perpindahan massa air dalam volume yang sangat besar, sehingga kemudian menimbulkan suatu gelombang yang disebut dengan tsunami. Nah, itulah prinsip dari terbentuknya bencana alam geologi akibat tsunami. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau di Krakatau, letusan menyebabkan sebagian dindingnya runtuh, masuk ke badan air sehingga membentuk tsunami seperti ini. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, sama, ya. Ini longsor masuk, terjadi tsunami yang bergerak ke daerah di sekitarnya. Ya. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah bagian dari topik kita pada hari ini, tsunami, dan insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya mengenai likuifaksi. Silakan dipelajari sekali lagi, cari literatur yang sangat banyak sebenarnya sudah bisa adik-adik dapatkan, tinggal dipelajari untuk memperkaya materi-materi yang saya sampaikan, bisa juga digunakan untuk mengoreksi apa yang saya sampaikan, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan itu tidak sepenuhnya tepat, ya. Jadi bisa dikoreksi oleh adik-adik sekalian berdasarkan literatur-literatur yang adik-adik pelajari. Sekali lagi, semangat untuk belajar, mencari literatur, dan kemudian memperkaya materi yang sudah saya sampaikan, dan kemudian bisa juga untuk mengoreksi materi saya.
Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.